Pernahkah kamu bertanya, kenapa harga emas kadang naik gila-gilaan, tapi bisa juga jatuh tiba-tiba? Video ini akan membahas tuntas dinamika harga emas dan siapa saja pemain besar yang punya kuasa menggerakkan harganya. Cocok untuk kamu yang suka investasi atau penasaran kenapa emas bisa jadi primadona sekaligus misteri di pasar dunia. Sebelum kita masuk ke lebih dalam, mari kita lihat dulu kenapa emas itu dianggap begitu berharga dan penting di dunia investasi. Emas sudah digunakan sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai selama ribuan tahun. Tapi kenapa harga emas bisa berubah-ubah? Apa yang mempengaruhi naik turunnya harga emas di pasar? Sederhananya, harga emas dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran global. Ketika banyak orang ingin membeli emas, harganya naik. Sebaliknya, kalau banyak yang jual, harganya turun. Namun, ini hanya gambaran umum. Ada faktor-faktor lain yang kadang tersembunyi dan cukup kompleks, seperti kebijakan bank sentral, nilai dolar Amerika Serikat, serta spekulasi para investor besar. Ngomong-ngomong soal faktor tersembunyi, kita punya informasi menarik yang biasanya jarang dibahas. Ini sangat mempengaruhi harga emas secara besar-besaran. Informasi ini kita jelaskan di akhir video. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang bikin harga emas naik turun? Pertama adalah inflasi. Biasanya inflasi naik, harga emas juga naik karena emas dianggap sebagai pelindung nilai. Selain itu, nilai tukar dolar Amerika Serikat sangat berperan penting. Emas dihargai dalam dolar, jadi kalau dolar melemah, harga emas biasanya naik karena emas jadi lebih murah untuk pembeli dengan mata uang lain. Bank sentral juga sangat berperan, mereka menyimpan cadangan emas dalam jumlah besar. Ketika bank sentral membeli atau menjual emas, itu bisa mengubah harga emas global. Misalnya, Bank sentral China atau Rusia yang saat ini sedang agresif menambah cadangan emas mereka. Terakhir, ada juga spekulasi pasar dan sentimen investor. Kadang harga emas naik hanya karena ketakutan akan krisis, walaupun faktanya belum tentu terjadi krisis. Jadi, harga emas ini seperti naik turun roller coaster yang kadang sulit diprediksi. Nah, dari semua faktor ini, kita punya pertanyaan, mana yang menurut kita dominan? Sekarang kita berbicara soal dagang yang mengendalikan harga emas. Pertama, ada lembaga keuangan besar seperti bank sentral dan hedge funds. Mereka memiliki modal besar dan kekuatan untuk mempengaruhi pasar emas. Kemudian ada juga pasar berjangka atau futures market yang di bursa komoditas seperti COMEX di New York. Di sini kontrak emas diperjualbelikan dan aktivitas besar dari para trader di pasar ini bisa membuat harga emas naik turun secara signifikan. Selain itu, ada juga pengaruh dari organisasi internasional dan kartel emas yang kadang melakukan koordinasi pembelian atau penjualan emas untuk menjaga stabilitas harga. Namun, penting untuk tahu bahwa harga emas tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh satu pihak saja. Ini lebih ke sebuah game antar banyak pemain besar dan kecil yang saling mempengaruhi. Selanjutnya, kita bahas dampak dari naik turunnya harga emas terhadap investor dan ekonomi dunia. Bagi investor individu, fluktuasi harga emas bisa jadi peluang profit tapi juga resiko kerugian. Misalnya, saat harga emas naik, orang yang sudah beli emas sebelumnya bisa untung besar. Tapi kalau tiba-tiba harga turun, bisa rugi juga. Di sini ekonomi, harga emas yang stabil biasanya menunjukkan kepercayaan pasar. Sebaliknya, harga emas yang sangat fluktuatif bisa jadi tanda ketidakpastian ekonomi global seperti saat krisis finansial atau ketegangan geopolitik. Kalau kamu punya investasi emas, penting untuk paham risiko ini supaya tidak kaget kalau harga emas tiba-tiba berubah drastis. Sebagai tips, diversifikasi investasi itu kunci agar risiko bisa diminimalkan.
Oke, mungkin ini bagian yang kita tunggu-tunggu. Ada sebuah entitas yang menggunakan paper gold atau emas kertas untuk mengendalikan harga emas fisik di pasar. Paper gold adalah kontrak derivatif yang memungkinkan orang memperdagangkan emas tanpa harus memiliki emas fisiknya. Ini membuat volume perdagangan emas di pasar bisa jauh lebih besar dari emas fisik yang sebenarnya ada. Akibatnya, harga emas bisa dimanipulasi oleh para trader besar yang menguasai pasar kontrak ini. Kalau kamu pikir emas itu selalu aman karena nyata dan fisik, ingat, ada pasar gelap dan pasar derivatif yang bisa mempengaruhi harga secara besar-besaran. Jadi, harga emas bukan cuma soal supply dan demand, tapi juga ada permainan finansial canggih di baliknya. Penting sekali untuk kita tahu ini supaya bisa jadi investor yang cerdas dan tidak mudah terkecoh dengan fluktuasi harga emas. Oke, mungkin segitu saja dulu. Harga emas memang bisa turun dan naik bukan hanya karena faktor ekonomi, tapi juga pengaruh besar dari pemain pasar dan mekanisme paper gold yang rumit. Ingatlah, dalam investasi jangan hanya percaya pada yang terlihat, tapi pahami juga apa yang tersembunyi. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat, silakan berikan pendapat dan koreksimu di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Pembahasan.